Assalamualaikum, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Apakah kamu sudah tahu sekarang kita akan belajar apa? Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif disebut bilangan asli, sedangkan gabungan dari bilangan positif dan bilangan nol disebut bilangan cacah. Hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat antara lain untuk menuliskan ketinggian, untuk menuliskan kedalaman, untuk menuliskan suhu, dan untuk menuliskan untung dan rugi dalam berdagang. Berikut contoh-contoh hal yang berhubungan dengan bilangan bulat. Untuk menuliskan ketinggian dan kedalaman, ini permukaan laut diartikan sebagai bilangan nol. Ini di atas permukaan laut diartikan sebagai bilangan bulat positif. Dan ini di bawah permukaan laut diartikan sebagai bilangan bulat negatif. Contoh soal menuliskan ketinggian. Puncak Gunung Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 mdpl di atas permukaan laut. Artinya, jika dituliskan dalam bilangan bulat, cukup tuliskan 4.884 meter saja. Contoh soal menuliskan kedalaman. Penyelam menyelam sampai kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Artinya, jika dituliskan dalam bilangan bulat, maka tuliskanlah negatif 20 meter. Untuk menuliskan suhu. Ini bilangan nol, ini suhu naik maka akan semakin panas. Artinya bilangan bulat positif. Dan ini suhu turun akan semakin dingin. Artinya bilangan bulat negatif. Contoh soal menuliskan suhu. Puncak suatu gunung bisa berada pada suhu 5 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Artinya, jika dituliskan dalam bilangan bulat, maka cukup tuliskan 5 derajat Celcius saja. Sedangkan suhu puncak Gunung Jayawijaya bisa mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Artinya, jika dituliskan dalam bilangan bulat, maka tulislah negatif 8 derajat Celcius. Untuk menuliskan untung dan rugi dalam berdagang. Dalam berdagang ada istilah impas, untung, dan rugi. Impas adalah harga jual sama dengan harga beli, artinya bilangan nol. Untung adalah harga jual lebih besar dari harga beli, artinya bilangan bulat positif. Rugi adalah harga jual lebih kecil dari harga beli, artinya bilangan bulat negatif. Contoh menuliskan keuntungan dan kerugian dalam berdagang. Seorang pedagang ikan mengalami keuntungan sebesar Rp50.000. Jika dituliskan dalam bilangan bulat, maka cukup tuliskan Rp50.000. Contoh lain, seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Jika dituliskan dalam bilangan bulat, maka tulislah negatif Rp50.000. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Sekarang, mari kita lanjutkan tentang cara membuat garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Garis bilangan terdiri dari dua macam bentuk, yaitu garis bilangan vertikal dan garis bilangan horizontal. Garis bilangan vertikal sudah kita bahas pada contoh-contoh sebelumnya. Sedangkan garis bilangan horizontal, bilangan nolnya berada di tengah. Sebelah kanan nol bilangan bulat positif dan sebelah kiri nol bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil.
Garis bilangan yang paling sering digunakan adalah garis bilangan horizontal. Namun, silakan disesuaikan manakah yang paling mudah menurutmu. Agar semakin paham, ayo kita bahas contoh soal lagi. Gunakan bantuan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Buatlah garis bilangan terlebih dahulu. Lingkari bilangan negatif 4. Lingkari juga bilangan 6. Artinya, bilangan yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 adalah bilangan antara negatif 4 dan 6. Bilangan tersebut adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekian penjelasan mengenai membaca dan menulis bilangan bulat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat dan lebih semangat belajar. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.